Bayangkan sebuah pagi yang tampak biasa, seorang pensiunan membuka ponselnya sambil menikmati secangkir kopi hangat. Di layar muncul sebuah pesan yang langsung membuat jantung berdebar. Pesan itu menyebutkan bahwa minggu ini akan menjadi titik balik terbesar bagi masa depan pensiun di Indonesia. Disebutkan bahwa sebuah skema baru sedang disiapkan. Sebuah sistem yang oleh banyak orang dianggap bisa mengubah cara dana pensiun dikelola di masa depan. Bahkan muncul istilah yang mulai ramai diperbincangkan, yaitu sistem fully funded. Bagi sebagian orang, kabar seperti ini terdengar seperti angin segar. Namun bagi yang lain, justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar ada perubahan besar yang akan segera disahkan? Apakah sistem lama akan diganti? Apakah hak para pensiunan yang selama ini diterima setiap bulan akan berubah? Dan yang paling penting, apakah perubahan ini akan membuat masa tua menjadi lebih aman atau justru lebih membingungkan? Inilah yang sedang menjadi perbincangan hangat. Di balik berbagai informasi yang beredar, ada harapan, ada kekhawatiran, dan ada rasa ingin tahu yang sangat besar. Karena ketika berbicara soal pensiun, kita tidak sedang berbicara tentang angka semata. Kita sedang berbicara tentang ketenangan hidup, tentang hasil pengabdian puluhan tahun, dan tentang masa depan keluarga yang masih bergantung pada stabilitas keuangan para pensiunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pensiunan ASN, pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta keluarga yang setia mengikuti berbagai perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan masa pensiun. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti pembahasan kali ini. Pada video ini, kita akan membahas isu yang sedang banyak diperbincangkan mengenai kemungkinan perubahan sistem pensiun yang dikaitkan dengan konsep fully funded. Kita akan melihat apa yang sebenarnya diketahui publik saat ini, apa yang masih berupa pembahasan, dan apa saja yang perlu disikapi dengan hati-hati agar tidak terjebak informasi yang belum tentu benar. Karena satu hal yang sangat penting untuk kita pegang bersama adalah bahwa setiap informasi yang menyangkut hak pensiun harus dipahami secara jernih, tenang, dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Mengapa isu ini menjadi begitu penting? Karena bagi banyak pensiunan, penghasilan pensiun bukan sekadar tambahan pendapatan. Bagi sebagian besar keluarga, dana pensiun adalah fondasi utama kehidupan sehari-hari. Dari dana itulah biaya listrik dibayar. Dari dana itulah kebutuhan kesehatan dipenuhi. Dari dana itulah cucu bisa mendapatkan bantuan pendidikan. Dan dari dana itulah banyak keluarga tetap bisa menjalani kehidupan dengan tenang setelah masa pengabdian yang panjang. Karena itu, ketika muncul kabar tentang kemungkinan perubahan sistem pensiun, wajar jika banyak orang langsung memperhatikan. Masalahnya bukan hanya soal ada atau tidaknya perubahan. Masalahnya adalah ketidakpastian yang sering muncul ketika informasi belum lengkap. Ada yang berharap sistem baru akan memberikan keberlanjutan yang lebih kuat untuk masa depan. Ada yang khawatir akan muncul perubahan yang sulit dipahami. Ada pula yang bingung karena menerima berbagai pesan berantai yang isinya saling bertentangan. Disinilah pentingnya memahami persoalan secara utuh. Sebab keputusan yang berkaitan dengan sistem pensiun selalu menyangkut jutaan orang dan memiliki dampak jangka panjang yang tidak bisa dianggap ringan. Sekarang mari kita pahami konteksnya secara sederhana. Dalam berbagai diskusi publik selama beberapa tahun terakhir, memang pernah muncul pembahasan mengenai reformasi sistem pensiun di Indonesia. Salah satu konsep yang sering disebut adalah sistem fully funded. Apa artinya? Secara sederhana, fully funded adalah konsep di mana dana pensiun dikumpulkan dan diinvestasikan selama masa kerja, sehingga nantinya dapat digunakan untuk membiayai manfaat pensiun ketika seseorang memasuki masa pensiun. Namun penting untuk dipahami bahwa pembahasan mengenai konsep ini tidak otomatis berarti perubahan langsung terjadi. Dalam proses kebijakan publik biasanya terdapat tahapan yang panjang, ada kajian, ada pembahasan, ada evaluasi, ada koordinasi antar lembaga, dan ada berbagai pertimbangan mengenai dampak ekonomi serta sosial. Karena itulah, ketika muncul kabar bahwa sebuah kebijakan akan disahkan dalam waktu dekat, masyarakat perlu membedakan antara informasi resmi dan spekulasi yang berkembang di media sosial. Sampai ada pengumuman resmi dari pihak yang berwenang, setiap informasi yang beredar perlu dilihat secara hati-hati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan. Apa sebenarnya yang membuat konsep fully funded menarik perhatian? Pertama, banyak pihak melihat konsep ini sebagai upaya untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Bayangkan seseorang bekerja selama puluhan tahun. Selama masa kerja itu, dana tertentu dialokasikan untuk kebutuhan pensiun di masa depan. Dana tersebut kemudian dikelola dalam jangka panjang. Secara teori, pendekatan seperti ini dapat membantu membangun cadangan dana yang lebih besar untuk masa depan.
Kedua, konsep ini sering dikaitkan dengan transparansi dan pengelolaan dana yang lebih terukur. Namun di sisi lain, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Setiap perubahan sistem memerlukan penyesuaian yang tidak sederhana. Ada aspek administrasi, aspek hukum, aspek keuangan, dan tentu saja aspek perlindungan hak peserta. Karena itulah, jika suatu saat ada perubahan kebijakan, prosesnya biasanya memerlukan tahapan yang matang. Sebagai ilustrasi sederhana, bayangkan ada dua orang yang sedang mempersiapkan masa pensiun. Orang pertama mengandalkan satu sumber pendapatan. Orang kedua memiliki sumber pendapatan yang direncanakan dan dikelola sejak awal. Keduanya bisa mencapai tujuan yang sama, tetapi cara pengelolaannya berbeda. Inilah sebabnya mengapa diskusi mengenai sistem pensiun selalu menjadi topik yang kompleks. Yang sering terlupakan adalah bahwa keberhasilan sebuah sistem tidak hanya bergantung pada konsepnya, tetapi juga pada pelaksanaannya. Karena konsep yang baik sekalipun bisa menghadapi tantangan jika implementasinya tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, sistem yang dikelola dengan baik dapat memberikan rasa aman bagi jutaan masyarakat dalam jangka panjang. Dan justru disinilah banyak pengamat menaruh perhatian, bukan hanya pada istilah yang digunakan, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut nantinya dapat memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat. Urdu, meaning, intent note, is hisa main concept ko simple example ke zariye samjhaya gaya hai. Section 6, reality check. Sekarang kita masuk pada bagian yang sangat penting. Ketika sebuah isu menjadi viral, biasanya muncul banyak informasi yang sulit diverifikasi. Ada pesan yang mengklaim perubahan sudah pasti terjadi. Ada yang mengaku memiliki bocoran rahasia. Ada yang menyebarkan jadwal tertentu, bahkan ada yang membagikan tautan yang tidak jelas asal-usulnya. Disinilah kita perlu berhati-hati. Jika Anda menerima informasi tentang pensiun, jangan langsung percaya hanya karena banyak dibagikan. Periksa sumbernya, lihat apakah ada pengumuman resmi. Pastikan informasi berasal dari lembaga yang berwenang. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Jangan mudah tergoda oleh janji pencairan cepat atau klaim keuntungan yang terdengar terlalu indah. Karena dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seringkali muncul pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kebingungan masyarakat. Yang paling aman adalah menunggu informasi resmi dan melakukan verifikasi sebelum mengambil kesimpulan. Di balik semua pembahasan mengenai sistem pensiun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Setiap angka yang muncul dalam laporan keuangan sesungguhnya mewakili kehidupan manusia. Ada seseorang yang telah mengabdi selama puluhan tahun, ada guru yang membentuk generasi bangsa, ada anggota TNI yang menjaga keamanan negara, ada anggota Polri yang bertugas siang dan malam, ada ASN yang mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik. Ketika mereka memasuki masa pensiun, yang mereka harapkan bukan kemewahan. Yang mereka harapkan adalah ketenangan. Mereka ingin dapat membeli obat tanpa rasa khawatir. Mereka ingin dapat membantu keluarga sesuai kemampuan. Mereka ingin menikmati masa tua dengan martabat dan rasa aman. Karena itu, setiap pembahasan mengenai masa depan pensiun selalu memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada sekadar angka dan kebijakan. Ini adalah tentang penghargaan terhadap pengabdian. Ini adalah tentang menjaga rasa hormat kepada mereka yang telah bekerja untuk bangsa selama bertahun-tahun. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan saat ini? Pertama, tetap tenang. Jangan mengambil keputusan berdasarkan rumor. Kedua, ikuti perkembangan dari sumber resmi. Ketiga, simpan dokumen pensiun dengan baik. Keempat, tingkatkan literasi keuangan keluarga. Kelima, diskusikan setiap informasi penting dengan anggota keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang tidak kalah penting, jangan mudah panik setiap kali muncul kabar yang belum jelas kebenarannya. Karena dalam dunia kebijakan publik, proses seringkali membutuhkan waktu. Informasi yang akurat selalu lebih berharga daripada informasi yang cepat tetapi belum tentu benar. Sahabat pensiunan yang kami hormati, apapun perkembangan yang akan terjadi di masa depan, satu hal yang pasti adalah bahwa informasi yang benar akan selalu menjadi bekal terbaik dalam menghadapi perubahan. Jangan biarkan rumor mengalahkan ketenangan Anda. Jangan biarkan ketidakpastian menghapus rasa percaya diri Anda. Dan jangan lupa bahwa masa pensiun bukan akhir dari perjalanan, melainkan babak baru yang layak dijalani dengan penuh martabat, kebijaksanaan, dan harapan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Bapak dan Ibu, jika suatu saat sistem pensiun mengalami perubahan, hal apa yang paling penting untuk dijaga? Apakah keamanan dana, kepastian manfaat, transparansi pengelolaan, atau hal lainnya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir.
Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan dalam menjalani masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.